Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya dapat servisan baru. Tipe HP-nya Realme C2 ya. Di sini usernya bilang handphonenya kalau dicas ada getarnya, tapi layarnya tidak mau tampil. Oke, di sini setelah kita lihat ternyata tipe HP-nya tadi Realme C2 dan kemungkinan indikasi besarnya ini kerusakannya pada layarnya atau LCD-nya ya. Oke, sekarang coba kita buka, kita cek. Dan di sini untuk peralatannya saya pakai yang sederhana semua ya. Ini sama besi plat tipis untuk pembuka casing, terus obeng, sama lemnya kita pakai lem yang lumayan bagus ya, yang mekanik, yang putih bening. Oke, sekarang kita coba buka handphonenya dulu, buka casingnya pelan-pelan. Oke, sudah kita buka. Terus kita lihat lagi apakah ada percikan air atau bekas-bekas minyak atau cairan-cairan yang mencurigakan di dalam handphone ya. Apabila bersih, mulus, udah kita langsung buka aja. Kita buka semua bautnya satu persatu. Oke. Di sini untuk LCD-nya dia karena tipenya Realme C2 itu LCD-nya itu dia sepakaian sama seri Oppo A1K ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, nanti kita coba kita coba pasang LCD baru. Tapi LCD lamanya jangan dibuka dulu gitu kan, supaya biar tidak ada salah paham sama usernya gitu. Nah, oke, di sini sudah saya siapkan LCD-nya. Untuk cara pengetesan LCD-nya kita lapisin dulu dengan plastik di bagian bawahnya supaya tidak short ya. Nah, cara pengetesan LCD ini supaya kita tidak salah atau fleksibelnya supaya tidak terlipat atau sewaktu-waktu LCD-nya ngeblank. Nah, ini saya bagi triknya ya. Nah, cara pemasangannya seperti itu, tes dari belakang. Kita hidupin, ternyata menyala. Berarti bener udah positif LCD-nya ya rusak ya, kawan-kawan ya. Tuh, ada bacaan Realme-nya. Nah, di sini nanti ada poin-poin yang penting, sangat penting untuk kawan-kawan para teknisi. Nah, ini kalau posisinya kita ngetes dilipat seperti itu nggak apa-apa. Yang penting jangan tertekan ya kawan-kawan. Nah, poin yang paling penting yang saya bilang tadi, kebanyakan teknisi udah dites LCD-nya, LCD baru udah waktu kita ngetes itu bagus, terus pas kita kita rapetin ternyata LCD-nya nggak nampil, blank gitu kan, sedangkan getarnya ada, bunyinya ada gitu. Nah, ini menurut pengalaman saya sih ini triknya saya gitu kan, nggak tahu sih kalau buat para teman-teman yang udah berpengalaman juga mungkin triknya beda. Nah, ini menurut saya gitu kan. Buat teman-teman juga silakan pilih triknya yang seperti apa, mana yang bagusnya. Kalau menurut saya sih ini yang bagus. Coba perhatikan nanti poin yang paling penting itu satu, pas pemasangan LCD-nya ya. Oke, jangan di skip dulu videonya. Ini udah kita tes LCD-nya bagus ya, layarnya bagus, sentuhnya bagus, sensitif, terus kecerahannya juga bagus.
Apabila udah kita merasa udah bagus, cocok, udah kita lepasin lagi LCD nya tadi, baru kita bongkar LCD yang lamanya gitu. Ini mungkin banyak sekali ya teman-teman, mungkin nggak tahu juga sih, karena saya juga sering ngalamin gitu. Pas ketika terima servisan yang layarnya mati, terus saya coba tes pakai LCD baru, nampil, tapi itu sebelum dipasang gitu kan. Kita tes dari luar kayak tadi, seperti tadi. Nah, pas sudah dibongkar semua, sudah saya pasang, sudah saya lem rapi, rapet gitu, pas dihidupin nggak mau hidup, getarnya ada, suaranya ada, tapi layarnya nggak nampil. Dan ada rasa sedikit panas di bagian bawah gitu, bagian bawah layar gitu kan. Nah di sini untuk ketika kita sudah melepas baterainya, ada baiknya itu kan baterainya itu pasti ada kerut-kerutan gitu kan. Nah ada baiknya kita rapikan pakai ujung belakang obeng gitu kan, obeng kita yang datar gitu, kita ratakan supaya nanti baterainya rata pas dipasang gitu, nggak mengganjal ya. Karena kalau mengganjal nanti bahaya buat casingnya, buat tutup belakangnya, nanti nekan LCD nya lagi. Oke, sekarang kita coba buka LCD lamanya. Di sini sengaja saya tidak pakai cairan ya, biasanya saya pakai cairan untuk buka LCD layar seluruh jenis HP, tapi ini kebetulan saya konsumennya mau buru-buru, jadi saya nggak pakai. Nanti untuk video selanjutnya, next video nanti saya coba kasih contoh cara memakai cairan yang biasa saya pakai untuk membuka layar LCD ya. Oke, di sini saya pakai untuk pembuka LCD ini sangat sederhana alatnya. Saya pakai plastik bekas anti gores ya, anti gores LCD itu saya gunting kecil-kecil, saya bentukin seperti besi plat itu. Nah, tapi cari plastiknya yang agak keras ya, jangan yang lembek ya, supaya bisa nekan untuk buka LCD nya. Oke, di sini sudah masuk. Buat teman-teman pemula atau teman-teman yang di rumah ya, yang mau malas nih buat servis ke counter gitu, pengennya coba pasang sendiri di rumah gitu kan, cukup beli aja alatnya, spare partnya gitu kan, LCD nya di toko-toko spare part terdekat di kota Anda. Terus mau coba pasang sendiri, nah itu untuk alat-alatnya nanti saya tulis di deskripsi gitu kan, alat-alat apa aja, alat-alat sederhana yang mudah didapatin gitu kan. Nah di sini sudah terbuka, kita bersihkan dulu ya pinggir-pinggirnya teman-teman, kita bersihkan bekas-bekas lem yang lama supaya nanti tidak mengganjal untuk kita masang LCD yang baru gitu ya. Nah di sini ini yang poin paling penting, di bagian bawah frame LCD, nah itu kita mesti pakai isolatif anti panas ya teman-teman. Nah di sini ini isolatif anti panas yang seperti ini yang saya pakai, ini yang saya rekomendasikan tadi. Mungkin kebanyakan teman-teman juga yang
nutupnya pakai double tip kertas atau double tip gimana, itu menurut saya sih lebih bahaya karena dia lengket gitu kan. Kalau ini enggak, dia lengketnya di bagian bawah aja gitu, bagian atas cuma nutupin gitu, nutupin IC yang ada di fleksibel LCD itu supaya ketika menyentuh frame LCD yang berbahan besi dia tidak short gitu. Nah inilah yang poin yang paling penting yang meski teman-teman perhatikan, supaya tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi kerugian dalam memasang LCD gitu ya. Nah di sini pasang sesuai posisi fleksibel bagian bawah yang ada IC kecilnya itu ya. Nah ketika kita sudah merasa cukup, nah posisi kita mengelem itu juga harus diperhatikan. Saya pakai lem mekanik ya di sini, bungkusnya warna biru tapi isinya warna putih bening gitu. Ini lebih bagus karena dia cepat kering sehingga dia tidak melebar kemana-mana gitu ya. Nah di sini kita taruh lemnya di bagian bawah dulu, di dekat isolatif anti panas tadi kita taruh di sudut-sudutnya gitu ya. Nah ketika sudah kita taruh di bagian bawah ini, yang di pinggir-pinggir atau atasnya jangan ditaruh dulu, atau taruh secukupnya saja ya teman-teman ya. Di sini kita taruh lemnya sedikit saja di bagian pinggir atau bagian atas. Nah tapi untuk seri-seri tertentu seperti tipe-tipe Vivo Y91 atau Oppo A3s gitu, itu nggak mesti ditaruh di frame-nya lem pinggir-pinggir sama atasnya, cukup bawah aja. Nah selebihnya kita taruh lemnya di pinggiran LCD gitu ya, di pinggiran LCD. Nah sini perhatikan kita untuk bersihkan dulu segel-segelnya, kertas-kertas yang kira-kira bakal mengganjal LCD itu dipasang. Oke, ini kita bersihkan dulu segelnya. Ketika sudah bersih pinggirnya, terus ada yang kertas itu kita coba bersihkan juga supaya nanti datar dia, tidak ada yang mengganjal. Nah ada plastik biru di bagian fleksibel itu kita lepaskan juga nanti supaya LCD nya tidak bergerak kemana-mana, nanti dia lengket gitu kan, lengket karena di situ ada lemnya juga ya. Nah, di bagian sini kita lem di bagian pinggir LCD-nya ya, LCD-nya itu ya, pinggir-pinggir kacanya itu. Nah ini jangan juga terlalu banyak, secukupnya aja kita taruh lem. Ketika kita sudah merasa cukup, lemnya udah cukup nih, udah baru kita pasang di frame LCD-nya tadi ya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian dasar frame-nya, perhatikan jangan sampai ada kotoran-kotoran atau bekas-bekas lem yang menggumpal yang kita bersihkan tadi, itu masih ada di frame ya. Nanti bakal membuat LCD itu ada bintik putihnya nanti pas dihidupin gitu ya, kayak ada tompelnya gitu tapi dia putih gitu, bukan hitam gitu kan, tapi ya sangat tidak enak lah dilihat gitu. Oke, sekarang perhatikan untuk fleksibelnya pas kita pasang. Ini fleksibelnya kan dia belum rapat ke tulangannya atau frame-nya. Nah, itu masih. Nah, nanti kita dorong. Nanti kita coba dorong. Oh, ini fleksibelnya sedikit miring ya, teman-teman. Jadi untuk pemasangannya agak miring gitu, agak sulit. Nah, ini kita coba. Susah itu, jangan dipaksakan ya, teman-teman. Nah, kita coba buka lagi LCD-nya, kita coba luruskan fleksibelnya. Nah ini fleksibelnya agak miring ya, mumpung lemnya belum kering, jadi kita buka lagi LCD-nya.
Oke, di sini yang perlu kita perhatikan lagi untuk baterainya tadi, kita perhatikan juga jangan sampai ada kerut-kerutan atau ganjal-ganjalan yang lengket di baterainya gitu ya, sampai bersih. Nah, ini sudah kita pasang lagi LCD-nya. Terus kita colokin fleksibelnya ya. Nah, kita lihat, kita dorong pakai jari kita pelan-pelan. Nah, di sini LCD-nya sudah mau rapet ya, supaya dia nanti pas kita pasang baterai dia nggak terangkat lagi fleksibelnya, teman-teman. Oke, sudah sip. Sekarang kita coba pasang baterai udah bersih ya. Nah, bagian bawahnya juga kita perhatikan jangan sampai ada baut atau kotoran-kotoran yang mengganjal ya. Oke, sekarang kita coba kita rapikan lagi, pasang penutup mesin. Kita pasang lagi bautnya. Nah, di sini buat teman-teman juga mungkin pas sudah dilem untuk pemasangan LCD ini, pas sudah dilem, mungkin ada teman-teman ini beberapa teknisi lah yang mungkin udah senior, itu dia memakai alat khusus untuk menjepit LCD-nya. Menjepit LCD itu supaya LCD-nya rapet gitu ya. Supaya LCD-nya rapet, dia pakai tool, alat-alat khusus gitu, kiri dan kanan gitu, atas dan bawah. Tapi di sini saya tidak merekomendasikan alat itu karena menurut saya bagi yang teman-teman yang pemula atau yang di rumah mau masang sendiri LCD itu sangat berbahaya. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Karena penjepit itu kalau nggak sembarangan orang yang pakai itu bisa berbahaya, karena LCD-nya nanti bisa retak bagian dalam atau pecah di bagian touchscreen-nya luarnya ya. Oke, untuk itu tadi yang kertas yang saya tempelkan tadi itu segel nama counternya ya, karena ini saya kerja di counter gitu kan, kerja sama orang gitu kan. Jadi meski saya pasang segel supaya tidak terjadi kesalahpahaman sama konsumen tadi ya. Apabila ada indikasi konsumennya komplain mau garansi atau segala macam, tapi pas kita bongkar segelnya udah rusak, ada baiknya kita nggak terima gitu kan, karena itu segelnya udah rusak, udah dibuka di tempat lain gitu kan, udah dibongkar sama counter lain. Nah, di sini saya lebih merekomendasikan pakai karet gelang teman-teman ya. Memang sangat sederhana, mudah didapat juga buat teman-teman di rumah ya. Karet gelang yang harga berapa itu, yang seplastik itu 5 ribuan atau 10 ribuan ya. Nah, di sini kita pasang karet aja cukup, bagian atas ke bawah itu 2 atau 3. Sudah itu di bagian kiri dan kanan kita pasang 3 atau 4 dengan 2 kali ikatan gitu kan, 2 kali atau 3 kali ikatan. Kalau karetnya kendor kita 3 kali ikatan, tapi kalau karetnya agak keras tuh ya, ada tuh karet yang keras, itu cukup 2 kali ikatan aja. Nah, seperti ini penampakan ketika sudah dipasang gitu. Nah, ini dengan cara seperti ini menurut saya sih lebih aman buat para pemula atau teman-teman yang mau coba kerjain sendiri di rumah, nggak mau bawa ke tempat servis handphone gitu ya. Cukup dengan peralatan sederhana seperti ini saja. Oke, buat teman-teman lebih dan kurangnya tadi saya mohon maaf ya teman-teman, kalau ada kata-kata yang salah, mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau kata-kata yang salah atau blebet lah saya ngomongnya, maklum saya juga baru belajar ngupload video ke YouTube. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.